Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Falo, NPM 22190035. Di sini saya akan membawakan materi tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi: satu itu perumusan strategi, yang kedua itu perencanaan strategi, yang ketiga penganggaran, keempat itu operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi tujuan organisasi dengan tujuan personal. Strategi pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal kongres, yaitu keselarasan antara organisasi kultur, gaya manajemen style atau gaya komunikasi, communication style. Yang pertama itu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Perumusan strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global atau makro, atau dalam perusahaan disebut level strategi. Strategi tersebut kemudian dijabarkan atau berikut menjadi strategi lebih mikro dan dalam bentuk program-program, kegiatan atau proyek. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kelemahan organisasi dan memperhitungkan faktor internal perhitungan eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Olsen dan Edison 1982 menyebutkan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu A. Pernyataan visi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang dicapai. B. Analisis atau scanning lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau assessment faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. C. Profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. D. Perumusan, evaluasi dan memilih strategi. E. Implementasi dan pengendalian perencanaan strategi. Yang kedua itu perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Pemberdayaan dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategi berupa rencana strategi. Perencanaan strategi merupakan
proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Yang ketiga itu manfaat perencanaan strategi bagi organisasi. Perencanaan strategi sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi antara lain. Yang pertama itu sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksana strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. Yang keempat itu sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima itu sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen dengan manajer level bawahnya. Yang keempat itu mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Maka dari itu, perencanaan strategi harus didukung oleh hal-hal berikut. 1. Struktur pendukung baik secara material maupun politika. Yang kedua itu proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga kultur organisasi. 5. Penganggaran tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahapan dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang keenam itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment, sistem pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sekian dan terima kasih.